Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Meskipun piton gunung hitam bertanduk emas ini sangat kuat, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi King Sui dan Nuolan. King Sui melihat bagaimana itu menghalangi jalan mereka dengan begitu arogan dan mengulurkan tangan ke arahnya dengan tangan penangkap naga. Binatang pembunuh naga juga menyerang. Duar. Dalam sekejap, kepalanya hancur total, dihancurkan secara brutal oleh binatang pembunuh naga. Sangat mudah untuk menangani piton gunung hitam bertanduk emas ini. King Sui berjalan untuk mengambil tanduk emasnya yang besar, benda yang paling berharga di piton gunung hitam bertanduk emas ini. Itu bahkan lebih berharga daripada harimau bertanduk emas. Mereka tidak butuh waktu lama dan mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Mereka hanya akan berurusan dengan binatang iblis yang tidak tahu apa-apa dan menghalangi mereka. Sebelum hari gelap, mereka sudah sampai di rawa merah. King Sui tercengang saat melihat rawa yang tak berujung. Bahkan lumpur di dalamnya berwarna merah menyala, tampak seperti mendidih. Saat ini, banyak orang telah mendirikan tenda mereka di pintu masuk dan ada juga cukup banyak sosok yang berkeliaran di rawa merah. Bagaimanapun, Advancing Divine Worms tidak terlalu kuat dan hanya memiliki keterampilan menggali yang sangat baik. Oleh karena itu, banyak orang yang memegang jaring khusus, berharap untuk menangkap mereka secara langsung dengan jaring jika mereka bertemu dengan cacing ilahi yang maju. Tubuh cacing ilahi yang maju dikatakan sebagai bahan yang paling halus dan bahkan bilah akan meluncur dari tubuh mereka jika seseorang menebasnya. Apalagi tubuh mereka bisa berubah dari ukuran sapi menjadi ular yang selebar jari seseorang atau bahkan lebih kecil. Mereka bisa meluncur menjauh, menggali melalui tanah, bebatuan, dan air, tetapi mereka tidak bisa terbang. Oleh karena itu, beberapa orang yang tidak tahu lebih baik siapa yang memegang jala tidak tahu bahwa itu akan sia-sia, bahkan jika mereka berhasil menangkap cacing ilahi dengan jala mereka. Bahkan lebih sulit untuk menangkap dengan tangan kosong, tidak peduli seberapa kuat dia. Membatasi gerakan yang diketik juga tidak berguna. Hal-hal ini berada pada level yang sangat rendah dan tidak akan terpengaruh oleh indera spiritual apapun. Mereka kebal terhadap energi roh dan serangan akan meluncur dari tubuh mereka saat bersentuhan. Bahkan lebih sulit untuk menangkap cacing ilahi yang memajukan di rawa merah ini karena cacing ilahi yang maju juga berwarna merah menyala. Banyak juga lubang di tanah di rawa. Seseorang bahkan mungkin tidak menyadari jika cacing ilahi yang mendatang muncul tepat di depan Anda. Mereka tertutup lumpur dari rawa dan juga bisa memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Jika Advancing Divine Worms memasuki rawa, kita tidak akan bisa menangkap mereka. Benda-benda itu memiliki kecepatan luar biasa di bawah tanah dan bahkan orang-orang yang menguasai elemen bumi tidak akan bisa menangkap cacing suci yang memajukan ini. Nuolan membawa King Sui ke tempat yang relatif lebih tenang dan mengatakan ini. Orang yang menguasai unsur tanah bisa bergerak di dalam tanah seperti bagaimana ahli unsur air bisa bergerak di dalam air. Namun, elemen tanah lebih sulit dipahami dibandingkan dengan elemen air. Tingkat penguasaan yang biasa-biasa saja tidak akan berhasil. Bahkan sekarang, King Sui belum mendapatkan elemen tanah aktual yang memungkinkannya bergerak di bawah tanah. Penguasaan King Sui atas elemen tanah hanya dalam teknik elemen tanah, terutama dalam teknik pemurnian dewa 5 elemen. Dia tidak tahu apakah 5 elemen teknik pemurnian ilahi dapat memungkinkan dia untuk bergerak di kelima elemen dengan bebas di masa depan. Sampai sekarang, dia saat ini hanya bisa bergerak bebas melalui air dan api, sebagian berkat primordial flames-nya. Binatang pembunuh naga bisa melesat di sekitar rawa. Ini tidak banyak masalah untuk itu, dan bahkan jika itu adalah rawa, pada level binatang pembunuh naga, itu akan bisa bergerak di sekitar rawa seolah-olah berada di darat.
Toh, ia bahkan bisa terbang, apalagi berjalan di rawa-rawa. Nuolan, dapatkah cacing ilahi pemaju yang mati diserap oleh binatang iblis untuk memberi mereka efek maju? King Sui bertanya. Bisa. Banyak orang akan menangkap dan kemudian membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka akan menghilang jika Anda tidak berhati-hati. Oleh karena itu, orang merasa lebih aman untuk membunuh mereka dan kemudian melemparkan mereka ke dalam sachet sutra interspatial. Dengan ini, tidak masalah apakah mereka hidup atau mati. Yang paling penting adalah pil esensi asal cacing ilahi yang memajukan. Meskipun tubuh mereka juga akan memiliki efek yang hebat, origin essence pills mereka masih merupakan komponen yang paling penting. Nuolan menjelaskan kepada King Sui. Ini bukan rahasia dan diketahui banyak orang. Melihat hamparan rawa merah yang tak berujung ini, King Sui tidak tahu kemana harus pergi bahkan mulai mencari cacing ilahi yang maju. Nuolan, sebaliknya, sangat tenang. Dia memandang King Sui dan meyakinkannya, kita tidak perlu terburu-buru. Kita tidak bisa terburu-buru. Orang-orang itu sedang menunggu dan kita juga bisa. The Advancing Divine Worms tidak bisa bersembunyi di bawah tanah selama lebih dari 2 jam. Ini berarti bahwa setelah setiap 2 jam, cacing ilahi yang maju harus muncul untuk pergantian udara. Namun, mereka biasanya muncul hanya dalam waktu singkat, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Mendengar ini, King Sui menghela nafas lega. Sepertinya itu masuk akal. Waktu untuk minum secangkir teh tidaklah singkat, tetapi dia hanya khawatir makhluk-makhluk ini akan bersembunyi di tempat-tempat yang sangat tersembunyi dan hanya menampakkan kepala mereka. Itu akan membuat mereka sangat sulit ditemukan. King Sui menyebutkan kekhawatirannya kepada Nuolan. Nuolan tertawa dan berkata, tidak banyak yang licik. Dia tidak akan bisa menang melawan pemburu yang baik. Orang-orang telah mempelajari ini sebelumnya. Begitu makhluk ini muncul untuk mengganti udara, mereka akan muncul sepenuhnya di permukaan, dengan ketebalan pinggang seseorang dan panjangnya lebih dari 4 meter, mirip dengan ukuran kerbau besar. Namun, mereka hanya akan tetap dalam keadaan itu untuk mengambil nafas, dan kemudian mereka bisa mengubah bentuknya. Mereka bahkan bisa melesat ke rawa-rawa. Bahkan jika mereka baru saja muncul, mereka masih bisa masuk kembali. Namun, jika mereka tidak berada di permukaan cukup lama, mereka tidak akan bisa berada di bawah tanah selama 2 jam. Oleh karena itu, bahkan jika mereka melesat kembali, mereka biasanya harus menghirup udara lagi tidak lama kemudian. Oleh karena itu, orang biasanya tinggal di suatu tempat selama 2 jam dan jika tidak ada gerakan maka mereka akan berpindah lokasi. Semuanya tergantung keberuntungan. King Sui merasa bahwa peruntungannya tidak buruk, tetapi dia masih merasa bahwa kesempatan untuk ini terjadi terlalu tipis. Namun, saat itu muncul, jika orang itu kuat, masih ada peluang tinggi untuk menangkap mereka. Namun, mereka membutuhkan bantuan untuk mengepung cacing tersebut. Terlepas dari semua ini, kemungkinan cacing melarikan diri masih sangat tinggi. Ada satu di sana. Itu menghilang lagi setelah kemunculan singkat. Sebuah suara terdengar di kejauhan. Seseorang berteriak dan banyak orang menuju. King Sui memandang Nuolan, haruskah kita pergi? Mari kita pergi dan melihatnya. Itu mungkin saja muncul di hadapan kita. Nuolan berkata, tidak terlalu memedulikannya. Beberapa hal cenderung begitu misterius dan menakjubkan. Mereka tidak pergi. King Sui merasakan gelombang misterius tidak jauh dan menyerang dengan tangan penangkap naga. Dan kemudian, King Sui disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Itu benar-benar muncul di sini. Ini seharusnya yang telah diperhatikan oleh orang lain sebelumnya. Lagi pula, itu tidak terlalu jauh dan tidak aneh jika dia menghilang dari sana dan muncul di sini. King Sui telah menggunakan tangan penangkap naganya untuk menangkap cacing besar berwarna putih keperakan ini. Pingsan tidak efektif. Cacing ilahi yang memajukan ini kebal terhadap segala jenis serangan. King Sui merasa benda di tangannya sangat licin dan dia tidak dapat memegangnya dengan kuat. Namun,
Cacing itu akan menghilang saat dia menjatuhkannya dan dia tidak mungkin membuangnya ke suatu tempat. Tanah dan bebatuan semuanya dihitung sebagai elemen tanah dan orang ini bisa masuk ke tanah dan menghilang. King Sui dengan cemas mengeluarkan tungku pemurnian setan primordial dan menempatkan cacing ilahi yang maju ke dalamnya, dan kemudian melemparkan semuanya ke alam Valet Jade Immortal. Alam Valet Jade Immortal adalah hal yang menakjubkan. Sebagian besar objek interspatial tidak mengizinkan seseorang untuk memasukkan makhluk hidup apapun ke dalamnya. Semua jenis makhluk hidup akan ditolak. King Sui tidak berani menempatkan cacing ilahi yang maju di alam Valet Jade Immortal begitu saja karena ada juga tanah di alam itu. Jika itu menghilang di alam Valet Jade Immortalnya, maka dia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu, dia memikirkan tungku pemurnian setan primordial. Dengan ini, Advancing Divine Worms hanya bisa menunggu dengan tenang keputusan King Sui tentang bagaimana menghadapinya. Nuolan juga terkejut saat dia melihat ke arah King Sui. Apakah kita baru saja mendapatkannya dengan mudah? Anda melihatnya sendiri. Saya menangkapnya secara tidak sengaja. King Sui mengangkat bahu. Konyol. Apa yang Anda kebetulan? Jika orang lain mendengarnya, mereka akan dibawa ke kematian, kata Nuolan. Dia juga merasa sangat bahagia. Anda tidak akan membuat orang lain mati. Jika Anda tidak menyerahkannya, Anda berdua mungkin akan mati hari ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang pria paruh baya berjubah hitam tiba-tiba muncul di dekatnya tanpa mereka sadari. Ketika King Sui melihat orang ini, dia menyadari bahwa dia adalah pria paruh baya berjubah hitam yang dia lihat sebelumnya, orang dari gerbang iblis. Oh, kamu siapa? Mengapa saya harus menyerahkan sesuatu yang saya tangkap sendiri? King Sui memandang pria paruh baya berjubah hitam itu dengan serius dan bertanya, menyeringai. Pria paruh baya itu memiliki sepasang mata melotot tak bernyawa, dengan selera besar yang membuatnya tampak sangat menakutkan dan orang lain akan merasa tidak nyaman. King Sui mengenali siapa pria ini. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa King Sui menemukan apa penguasa Raja Iblis orang ini. Raja Iblis bermata perak. Dikatakan bahwa mata Raja Iblis bermata perak sangat menakjubkan. Itu adalah sepasang mata yang sangat kuat dan misterius yang bisa mengurangi kecepatan lawan dan mengendalikan pikiran mereka. Itu memiliki banyak efek dan juga sangat besar. Namun, kekuatan seseorang juga sangat penting. Jika perbedaan antara keduanya terlalu besar, efeknya akan jauh lebih lemah. Nuolan mengerutkan kening. Ini bukan domain Kaisar Utara, tapi mereka berhasil bertemu dengan Raja Iblis mata perak dari gerbang iblis. Mereka tidak tahu apakah ada anggota lain dari gerbang iblis di sini. Belum lagi, bahkan kekuatan Raja Iblis bermata perak ini lebih kuat darinya. Tidak yakin siapa yang akan mati di sini hari ini. Aku ingin tahu apakah gerbang iblis akan merasa sedih atas kematianmu jika kamu mati. King Sui melanjutkan provokasinya. Sepertinya kamu tahu banyak. Saya akan memberi Anda waktu untuk minum setengah cangkir teh untuk dipertimbangkan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjamin apa yang akan terjadi. Pria itu berkata dengan sangat gembira dan bahkan menatap Nuolan dengan sepasang mata cabul, seolah ingin memakannya. King Sui menunjuk ke Nuolan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada cara lain untuk menanganinya. Banyak orang berkerumun, tapi kebanyakan hanya ingin menyaksikan keseruannya. Lagi pula, pria berjubah hitam ini sudah masuk. Jika kamu menyerahkannya sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan membunuhmu tepat di depan matanya. Tapi sebelum aku melakukan itu, aku akan bersenang-senang dengannya di depanmu. Mata pria paruh baya itu bersinar. King Sui masih mempertimbangkan bagaimana dia harus bergerak lebih awal, tetapi sekarang, dia segera mengambil tindakan. Segel berlian Buddha, Kaisar Qi, seni mengejar. King Sui menggunakan semua teknik ini sekaligus. Namun, Raja Iblis bermata perak tiba-tiba melihat ke arah King Sui. Pada saat ini,
King Sui merasa seolah-olah pakaiannya telah ditarik lepas darinya. Tidak hanya itu, dia merasa tubuhnya sedikit kaku dan perasaan ini semakin intens. Dominasi area. Setelah King Sui melepaskan kekuatan eksternal dari tubuhnya, dia merasa jauh lebih rileks. Pada saat ini, Raja Iblis bermata perak sedang memegang pedang pendek berwarna putih. Meskipun itu disebut pedang pendek, panjangnya 2 kaki. Selain itu, King Sui bisa merasakan aura dingin yang datang darinya. Pedang ini sangat tajam. King Sui dapat merasakan bahwa ciri terbesar dari senjata ini adalah ketajamannya. Ekspresi King Sui berubah dan dia mengelak sedikit. Dia merasakan perasaan dingin di lengannya sebelum semburan darah berceceran. Sementara King Sui melakukan teknik pelemahan pada lawannya, pihak lain juga bergerak, menyebabkan reaksi tubuhnya menjadi kaku. Serangan pedang itu mengarah ke dadanya, tetapi untungnya, King Sui berhasil menghindarinya. Sekarang, dominasi area telah menghilangkan pengaruh negatif yang diterapkan padanya. Ketika Nuolan melihat darah menyembur dari lengan King Sui, dia ingin mengambil tindakan. Namun, King Sui mengetuk titik akupunkturnya dan menghentikannya. Tidak apa-apa sekarang, biarkan aku yang melakukannya. King Sui tidak tahu seberapa kuat Nuolan, tetapi jika mereka terlalu lalai, mereka bisa mati. Armor emas Paragon King Sui memungkinkannya memiliki satu kehidupan ekstra. Bahkan kemampuan pertahanannya jauh lebih kuat dari Nuolan sekarang. Namun, pihak lain sangat kuat dan senjatanya juga sangat abnormal. Jika dia berhasil menyerang jantung, tanpa Paragon Golden Armor, King Sui merasa bahwa senjata pihak lain akan menembus dengan sangat mudah. Pria berjubah hitam paruh baya merasa tubuhnya menjadi sangat berat dan tidak nyaman, dan dia menjadi jauh lebih lemah juga. Meski begitu, dia masih merasa bahwa dia tidak akan memiliki banyak masalah dalam membunuh pemuda ini. King Sui tidak lagi menahan dan memanggil binatang pembunuh naga dan Longzuer. Namun, lawan juga memanggil binatang iblisnya. Mereka ada 3, dan mereka sama, 3 macan tutul naga emas. Macan tutul naga emas memiliki panjang tubuh sekitar 10 meter dan seluruhnya tertutup cahaya keemasan. Penampilan mereka tampak seperti macan tutul, tetapi memiliki kepala naga. Mereka memiliki energi yang kuat dan kecepatan kilat dengan kekuatan sekitar 10 miliar kekuatan Dao. King Sui merasa tubuhnya menegang, seolah-olah dia telah dikunci. Orang ini, bekerja sama dengan ketiga macan tutul naga emas ini, menjadi seperti pedang paling tajam. King Sui tidak hanya merasa sangat sulit untuk ditangani tetapi bahkan Nuolan merasa sangat khawatir. Satu-satunya hal yang membuat King Sui merasa lebih baik adalah bahwa binatang pembunuh naga dapat melemahkan kemampuan keseluruhan makhluk sebesar 20% jika mereka memiliki garis keturunan darah naga. Binatang iblis yang kuat cenderung memiliki garis keturunan darah naga atau Phoenix. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa binatang iblis yang kuat harus memiliki darah naga atau burung Phoenix di dalamnya. Tetapi naga pada dasarnya penuh nafsu dan dengan demikian ada lebih banyak binatang iblis dengan darah naga. Sebagian besar spesies mutasi purba memiliki warisannya sendiri, tetapi jumlahnya tidak banyak. Meskipun banyak spesies kuat telah punah, akan ada juga spesies mutasi baru yang muncul di dunia. Mereka bisa saja merupakan produk evolusi, mutasi, atau spesimen baru berevolusi setelah memperoleh harta surgawi dan duniawi. Namun, pembentukan spesies baru akan membutuhkan waktu, dan terlebih lagi untuk mewariskan suatu warisan. Formasi. King Sui menambahkan efek melemahnya. Saat ini, lawannya mulai bergerak. Sinar dingin bersinar di mata King Sui saat dia menggunakan Buddha Bright Seal. Cahaya tajam kemudian muncul. Pedang terbang senjata ilahi. Pedang terbang senjata ilahi sekarang berada di kelas 3. Dengan kilatan cepat, itu menembus kepala salah satu macan tutul naga emas. Pedang terbang bisa menjadi besar atau kecil dan ketika menembus melalui kepala macan tutul naga emas, itu menyebabkan kepala macan tutul naga emas meledak. Mata Raja Iblis bermata perak yang telah siap menyerang tiba-tiba menyempit dan bergidik. Saat ini,
Pedang terbang senjata ilahi King Sui melayang di depan King Sui, hanya menyisakan Golden Dragon Leopard yang masih berkedut. Jika bukan karena mayatnya masih ada, dia akan curiga jika itu semua hanya ilusi. Segalanya terjadi terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga sulit dipercaya. King Sui tidak menyangka pedang terbang senjata ilahi di kelas 3 akan memiliki kecepatan yang setidaknya 2 kali lipat dari saat pertama kali ditempa. Ini membuat King Sui merasa lebih berharap. Jika nilainya terus meningkat, setelah mencapai kelas 13, apakah ia bisa membunuh semua yang menghalangi jalannya, termasuk dewa dan iblis? Mengikuti pedangnya, Long Zuer mulai menyerang. Dia memuntahkan aliran benang laba-laba ke arah 2 macan tutul naga emas lainnya. Macan tutul naga emas gesit dan mereka mengelak dengan sangat fleksibel. King Sui memandang Raja Iblis bermata perak, tidak tahu apakah dia harus membunuhnya sekarang. Namun, King Sui tidak ingin memberitahu musuh-musuhnya terlalu cepat. Dia tidak ingin memasuki situasi di mana dia harus bertarung dengan gerbang iblis sampai akhir yang pahit begitu awal. King Sui, sebaiknya kita tidak membunuhnya. Jika saldo terlempar, tidak akan bagus. Istana ilahi sekarang sedikit lebih lemah dibandingkan dengan gerbang iblis sekarang. Nuolan berkata pelan. King Sui mengangguk dan menyimpan pedang terbangnya. Dia melihat pada pria berjubah hitam itu, Raja Iblis bermata perak, aku tidak ingin membunuhmu sekarang. Lebih baik kamu tidak muncul di hadapanku lagi. Terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, membunuh Anda bagi saya semudah membunuh ayam. Sudut bibir Raja Iblis bermata perak bergerak-gerak dan dia merasa seperti mengutuk. Setelah mencapai usianya, ini adalah pertama kalinya dia dibandingkan dengan seekor ayam dalam hidupnya. Nuolan, ayo pergi. Kita akan memeriksa tempat lain. King Sui tidak peduli dengan Raja Iblis bermata perak itu. Dia memanggil kembali binatang iblisnya, dan kemudian menuju ke kedalaman rawa. Nuolan berjalan di samping King Sui, sesekali menatapnya. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki pria ini? Apakah itu pedang roh yang dipadatkan dari ki spiritual? Mungkinkah dia sudah mencapai alam senjata spiritual? Silakan dan ungkapkan pikiranmu. Jangan menahannya. King Sui berkata tanpa menoleh. Dia tahu bahwa Nuolan akan memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan setelah menyaksikan pertarungan tersebut. Anda telah mencapai alam senjata spiritual. Nuolan bertanya dengan heran. King Sui tahu tentang alam senjata spiritual. Itu adalah alam di fase selanjutnya dari tingkat ilahi. Namun, hanya 1% orang yang dapat mencapai alam ini dan bahkan jika mereka melakukannya, banyak orang tidak dapat mencapai kekuatan yang diinginkan. Namun, itu masih akan menjadi truf yang signifikan. Setelah mencapai tingkat tertentu di alam senjata spiritual, seseorang akan dapat memadatkan asal ki mereka menjadi senjata mereka sendiri, menggunakan indera spiritual untuk mengendalikan serangan mereka. Senjata kental akan mampu menghancurkan apa saja dan kecepatannya akan berkali-kali lipat lebih cepat. Itu juga akan bisa mengabaikan sejumlah kemampuan bertahan. Oleh karena itu, para pembudidaya yang telah mencapai alam senjata spiritual akan dapat melawan banyak lawan dengan level yang sama dengan diri mereka sendiri. Lawan mereka berpotensi langsung terbunuh jika mereka ceroboh. Namun, ada satu sisi negatifnya. Penipisan yang diperlukan untuk mengaktifkan senjata spiritual sangat besar. Kebanyakan orang akan menggunakannya sebagai truf terakhir yang bertujuan untuk membunuh lawan pada saat ia muncul. Jika tidak, dengan jumlah penipisan yang sangat besar, kebanyakan orang akan sulit mengaktifkannya 3 kali sehari. Itu menunjukkan bahwa bahkan setelah mencapai alam senjata spiritual, seseorang mungkin tidak dapat menangani tingkat penipisan ini. King Sui telah menggunakannya sekali sebelumnya dan pada prinsipnya, dia akan dapat menggunakannya untuk 1 atau 2 kali lagi. Tentu saja, King Sui tidak yakin berapa kali dia bisa menggunakannya. Dia mencatat penipisannya ketika dia menyerang sehingga pada kecepatan yang bisa dia tangani. Dia tidak akan memiliki masalah menyerang beberapa puluh kali.
Penyimpanan origin key-nya berkali-kali lebih banyak daripada orang-orang di levelnya. Selain itu, penipisannya berkurang sekitar 10%. Bagi orang lain, bahkan jika mereka memiliki harta atau memiliki teknik surgawi, mereka hanya akan dapat menggunakan ini untuk 2 hingga 3 kali dan ki asal mereka akan benar-benar habis setelah 3 kali. Bahkan ada orang yang hanya bisa menggunakannya sekali. Alam senjata spiritual sangat kuat, tetapi orang biasa tidak akan mampu mempertahankan tingkat penipisan yang tinggi kecuali mereka adalah monster tua yang telah berkultivasi di alam senjata spiritual selama bertahun-tahun. Tentu saja, ada juga pengecualian dan King Sui adalah salah satu contohnya. Ada orang lain juga, tapi sulit untuk mengatakan apakah seseorang bisa bertemu dengan orang seperti itu. Tidak, senjata spiritual saya tidak diringkas dari origin key. Oleh karena itu, saya juga tidak tahu apakah saya berada di alam senjata spiritual, kata King Sui. King Sui mengerti bahwa jalan senjata ilahinya jauh lebih kuat dari senjata spiritual. Itu adalah jalan senjata ilahi yang tak terbantahkan, dan ketika nilainya meningkat, itu pasti bisa memenangkan senjata-senjata yang dipadatkan dari ki spiritual dengan celah yang sangat besar. Anda telah memberi saya terlalu banyak kejutan. Hal lain apa yang kamu tahu? Saya merasa Anda sepertinya tahu segalanya, dan tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan, kata Nuolan. Anda telah memberi saya terlalu banyak kejutan. Hal lain apa yang kamu tahu? Aku merasa kamu sepertinya tahu segalanya dan tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan, kata Nuolan. Orang yang tangguh akan bisa membunuhku secara instan dengan satu gerakan. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak melihat dirinya tidak terkalahkan. Orang mungkin tidak bisa membunuhnya dengan satu gerakan karena dia memiliki Paragon Golden Armor, tapi mungkin ada ahli di luar sana yang bisa membunuhnya dalam 2 gerakan, atau menangani serangan yang melampaui apa yang bisa ditangani oleh Paragon Golden Armor. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli? Baru sekarang saya tahu bahwa Anda tidak akan menjadi lebih lemah dari Bei Huangyu, bahkan jika Anda harus menghadapinya secara langsung. Saya mengerti sedikit tentang Istana Abadi Tai. Pedang ilahi Tai sangat menakutkan. Kali ini, setelah Bei Huangyu keluar dari pengasingannya, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Jika dia memiliki kemajuan lebih jauh dalam seni pedangnya dan mencapai tahap kondisi hati tanpa pedang, maka kekuatan bertarungnya akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. King Sui mengingat adegan pertempurannya melawan Bei Huangyu. Fakta bahwa kamu dapat mengetahui apa ranah Bei Huangyu berarti bahwa ranahmu lebih tinggi darinya. Aku hanya berada di alam yang sedikit lebih tinggi darinya. King Sui tidak berusaha untuk menjadi rendah hati. Dalam hal dao surgawi mereka, King Sui tidak jauh dari Bei Huangyu, dan bahkan mungkin sedikit lebih buruk darinya. Mereka bertemu cukup banyak orang dalam perjalanan. Semuanya mencari cacing ilahi yang maju. Di tempat sebesar itu, dengan hanya 3-5, atau maksimum 7-8 cacing ilahi yang maju muncul setiap kali, sangat sulit untuk menangkap satu. Namun, masih banyak orang yang datang untuk bergabung. Ada begitu banyak orang di sini sehingga membutuhkan banyak keberuntungan untuk bisa menangkapnya. Orang-orang ini semua ada di sini untuk mencoba peruntungan mereka. Sepertinya mereka semua sangat gratis. King Sui melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, tidak memahami ini. Lagi pula, banyak orang sepertinya berada di sini untuk menonton kesenangan. Kamu tidak mengerti ini, kan? Nuolan melihat sekeliling dan tersenyum. Bukan saya. Semakin banyak orang di sana, semakin tinggi kemungkinan untuk bisa menangkap cacing ilahi yang maju. Beberapa ahli dapat mengetahui siapa yang telah menangkap cacing ilahi yang maju dan kemudian mendapatkan cacing melalui beberapa cara lain. Misalnya, mereka bisa membunuh orang yang menangkapnya, membeli cacing dari mereka, atau berdagang dengan syarat tertentu. Ketika beberapa orang mendapatkan Advancing Divine Worms, mereka akan segera menggunakannya untuk menukar hal-hal yang saat ini paling berguna bagi mereka. Oleh karena itu, banyak orang yang datang untuk ikut bersenang-senang.
Orang yang akhirnya menangkap cacing ilahi yang memajukan di suatu daerah akan cenderung berbagi beberapa manfaat dengan orang di sekitar mereka. Nuolan terkekeh. King Sui memikirkan adegan itu sebelumnya. Jika bukan karena kemunculan Raja Iblis bermata perak, mungkin akan ada orang yang akan datang untuk meminta beberapa keuntungan. Meskipun tidak ada orang di sekitar King Sui pada saat itu, cacing ilahi yang maju telah datang dari arah sekelompok orang dan dengan benar, dia harus berbagi beberapa manfaat dengan mereka. Setelah mengalami pertempuran dari sebelumnya, tidak ada dari orang-orang itu yang pergi mendekati King Sui untuk mendapatkan beberapa manfaat darinya. Jika mereka membuatnya marah, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, mereka bahkan mungkin berisiko kehilangan lengan atau kaki. Mereka terus mengubah lokasi mereka sesekali, dan tanpa menyadarinya, itu sudah pada paruh kedua malam. Namun, bulan yang cerah tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya seputih salju di tanah. Itu tidak secerah saat itu, tapi masih sangat cerah, karena itu adalah cahaya seputih salju, jadi itu tampak lebih cerah. Wanita cantik akan tercermin dengan kecantikan yang lebih besar di bawah sinar bulan. King Sui sekarang merasa bahwa Nuolan seperti peri. Dia mengenakan gaun yang terbuat dari sutra transparan seputih salju, dan itu membuatnya tampak lebih murni. Sosoknya benar-benar kontradiktif, memiliki sepasang mata yang menawan namun dipenuhi dengan sedikit rasa dingin yang tampak. Itu adalah kombinasi yang menghasilkan daya tarik yang mematikan. Dia tidak perlu secara sengaja mencerminkan sisi menggoda untuk bisa membuat orang jatuh pada pesonanya. King Sui sudah merasa sangat beruntung mendapatkan satu cacing ilahi yang maju. King Sui tidak merasa terlalu kecewa karena mereka tidak menemukan yang lain. Dia merasa peluangnya sangat tipis dan tidak praktis untuk berharap lebih banyak lagi. Orang lain menangkap satu. Saat itu, keributan terjadi di kejauhan. Jika bukan karena King Sui dan Nuolan memiliki indera pendengaran yang baik, mereka tidak akan mendengarnya. Karena itu, setelah bertukar pandangan, mereka berlari menuju suara itu. Istana Vireklut, kami akan mengambil cacing ilahi yang memajukan. Nyatakan kondisi Anda. Seorang pria berpakaian mewah melangkah maju dan berkata. King Sui dan Nuolan telah tiba di dekatnya saat ini. Banyak orang juga muncul. Orang yang menangkapnya adalah seorang pria parubaya yang terlihat sangat berotot dan memiliki wajah yang berjenggot. Namun, matanya sangat cerah dan pakaiannya terlihat sangat biasa. Dia sekarang memegang kotak besar yang aneh dan cacing ilahi yang maju disimpan di dalamnya. King Sui sedikit penasaran dengan kotak ini. Kotak biasa tidak akan bisa menjebak cacing ilahi yang maju. Ratusan peti harta karun. Ketika King Sui melihat ini, dia tercengang. Dia kemudian terus melihatnya. Itu bisa membesar atau menyusut dalam ukuran, dan ukurannya juga akan berubah seiring dengan peningkatan grade. Setelah mengenali pemiliknya, orang tersebut akan dapat memperoleh harta karun di peti harta karun. Itu terbuat dari bahan khusus dan merupakan kotak yang digunakan untuk menyimpan harta di zaman kuno. Status, belum mengenali pemiliknya. King Sui tercengang. Ini adalah pemborosan harta yang besar. Benda ini masih menyimpan barang bagus di dalamnya. Oleh karena itu, dia pasti harus melakukannya. Namun, tampaknya pria ini tidak sekuat itu. King Sui tidak tahu keberadaan seperti apa istana Vireklut itu, tetapi dia harus mendapatkan 100 treasure chest. Tidak hanya dia ingin mendapatkan cacing ilahi yang maju, tetapi juga pada 100 peti harta karun. Ini persaingan yang adil. Kita tidak boleh membiarkan saudara ini menderita kerugian. King Sui dan Nuolan keluar dan berkata sambil tersenyum. Anak muda, istana Vireklut kita bertekad untuk mendapatkan cacing ilahi yang memajukan ini. Lebih baik kau tidak melihatnya. Jika tidak, Anda mungkin akan kehilangan nyawa Anda. Mata pria dengan pakaian mewah itu menyipit saat dia melihat King Sui dengan tatapan sedingin es, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Saudaraku, jika kamu ingin menjual cacing ilahi yang memajukan ini, mengapa tidak mempertimbangkan kami juga? Saya jamin Anda akan puas.
King Sui bahkan tidak melihat orang dari iklan Firecloud Palace berkata kepada pria paruh baya yang memegang peti itu. Pemuda ini adalah orang yang telah mendapatkan cacing ilahi yang maju sebelumnya dan bahkan mengalahkan Raja Iblis Mata Perak dari Gerbang Iblis. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Aku ingat sekarang, dia benar-benar orangnya. Ini tidak bisa dilakukan, dia harus berbagi beberapa keuntungan dengan kita. Pak, apakah ada keuntungan yang bisa kita peroleh bagiannya? Itu benar, beri kami beberapa manfaat dan kami akan membantu Anda untuk membujuk orang ini dan membuatnya menjual cacing ilahi yang memajukan kepada Anda. Benar, itu benar. Penonton menjadi sangat bersemangat dalam sekejap. King Sui tersenyum. Tentu akan ada keuntungannya. Selama saudara ini di sini mau menjualnya kepada saya pasti akan membagikan beberapa manfaat kepada semua orang, bahkan 2 kali lipat porsinya. Apalagi kondisi yang saya tawarkan pasti akan membuat saudara ini puas. Setiap orang bisa menjadi saksiku. Ketika King Sui mengatakan ini, semua orang sangat senang. Orang seperti dia pasti tidak akan berhemat dalam berbagi keuntungan dengan orang lain dan mereka bertanya-tanya apa yang bisa mereka dapatkan dari ini. Apa yang akan mereka dapatkan mungkin akan menyisihkan mereka dari kerja keras selama 30 tahun. Ini, aku tidak keberatan menjualnya kepada salah satu dari kalian. Lagi pula aku tidak banyak menggunakannya. Saya ingin menggunakannya untuk bertukar dengan sesuatu yang berguna bagi saya. Pria itu sekarang gelisah. Dia hanya dalam masalah karena kekayaannya dan dia tidak mampu menyinggung orang lain. Saat dia melakukannya, dia mungkin akan mendapat masalah di kemudian hari, bahkan jika dia bisa lolos sekarang. Bagaimanapun, akan ada orang yang akan membencinya karena tidak menjual cacing ilahi yang maju kepada mereka. Kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Istana Firecloud kami belum gagal mendapatkan sesuatu yang kami inginkan. Jika Anda menjualnya kepada kami juga akan memastikan bahwa Anda akan puas. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Pria dari Istana Firecloud, yang mengenakan pakaian mewah, berkata dengan keras. Istana Firecloud, dari mana? Domain Kaisar Utara atau domain Raja Utara? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? King Sui memikirkannya tetapi masih tidak ingat pernah mendengar tentang kekuatan ini sebelumnya. Kami dari Firecloud Domain. Anda harus memikirkan ini dengan hati-hati. Bahkan kekuatan terkuat di domain Kaisar Utara dan domain Raja Utara harus menunjukkan rasa hormat kepada kami. Pria itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Kami dari Firecloud Domain. King Sui, domain Firecloud adalah yang paling dekat dengan domain Kaisar Utara kecuali domain Raja Utara. Baik domain Kaisar Utara dan domain Raja Utara berada tepat di samping satu sama lain, satu di timur, dan satu di barat. Pegunungan Red Cloud terletak di antara mereka sementara domain Firecloud berada di timur laut domain Kaisar Utara. Rumor mengatakan bahwa Firecloud Domain sedikit lebih kuat dari Northern Emperor Domain dan Northern King Domain. Namun, tidak ada yang benar-benar yakin, mereka seharusnya hampir sama. Domain Firecloud tidak memiliki banyak konflik dengan domain Kaisar Utara atau domain Raja Utara, kata Nuolan dengan lembut. Saya mengerti, jadi mereka adalah orang-orang dari domain lain. Ucap King Sui tersenyum. Nuolan tidak tahu harus berkata apa. Ketika seseorang menghadapi kejadian seperti itu, terkadang mereka tidak boleh mundur. Bagaimanapun, orang-orang di sini semuanya dari domain Kaisar Utara atau domain Raja Utara. Jika orang-orang dari domain Firecloud ingin mendapatkan keunggulan, itu akan mencerminkan bahwa mereka terlalu tidak berguna. Kata-kata tenang King Sui memiliki efeknya. Pada akhirnya, tempat ini adalah persimpangan antara domain Kaisar Utara dan domain Raja Utara. Jika orang-orang dari domain Firecloud bisa pergi ke sini, itu akan terlalu memalukan bagi mereka. Bahkan jika Advancing Divine Womb akan dijual kepada orang-orang dari domain Firecloud alih-alih seseorang dari domain Kaisar Utara, orang ini akan dipermalukan dan mungkin sulit baginya untuk maju di masa depan. Mendengar kata-kata King Sui,
wajah pria paruh baya dari istana Vireklut berubah. Dia tahu bahwa tabelnya terbalik dan ingin mengatakan sesuatu ketika pria paruh baya itu melemparkan 100 peti harta karun ke King Sui secara langsung. Ini, ambillah. Saya percaya kalian. Kamu bisa memutuskan berapa harga yang harus dibayar padaku. Pria paruh baya itu tahu bahwa benda ini seperti kentang panas. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan menangkap cacing ilahi yang maju. Orang-orang di sekitar tidak menangkapnya dan tidak membuat diri mereka bermasalah, namun mereka masih bisa mempermasalahkannya untuk mendapatkan keuntungan. King Sui tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Mengangguk, dia melemparkan 100 peti harta karun ke alam valet jadi immortal dan menghela nafas lega. Dia mengeluarkan cukup banyak barang dan melemparkannya kepada orang-orang di sekitar yang ingin mendapatkan keuntungan. Dia juga memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang tabib di Imperial Cuisine Hall di Northern Emperor City. Cukup banyak orang yang benar-benar mengetahuinya dan meminta agar manfaatnya diubah menjadi poin yang terkumpul dan kesempatan untuk berobat. King Sui mengangguk dan memberikan beberapa token. Dia dianggap telah mengeluarkan uang yang cukup besar dan akhirnya memuaskan orang-orang ini. Pada akhirnya, King Sui pergi bersama pria itu dan Nuolan. Tuan, Anda melihatnya sendiri. Orang-orang itu tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini untukku. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan menangkapnya dan membawa begitu banyak masalah bagi diri saya sendiri. Pria paruh baya tidak bisa merasa bahagia. Apakah Anda tertarik dengan cara penyembuhan? King Sui tersenyum dan bertanya. Cara penyembuhan. Saya tertarik pada keterampilan medis, tetapi saya belum pernah memahaminya sebelumnya. Pria itu memandang King Sui, bingung. Bagus kalau kamu tertarik. Saya juga menyadari bahwa Anda bermasalah, tetapi saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Apa orang lain yang Anda miliki di keluarga Anda? Akankah lebih nyaman bagi keluarga Anda untuk pindah ke Imperial Cuisine Hall? Meskipun aula masakan kekaisaran kecil, masih ada beberapa ruang kosong. Cerita ketiga adalah Nuolan dan cerita kedua King Sui. Masih ada kamar tidur kecil di lantai pertama. Orang tuaku sudah tidak ada lagi. Saya memiliki saudara laki-laki tetapi dia telah membentuk keluarganya sendiri dan pindah. Saya sekarang sendirian dan sendirian, dia tampaknya merasa agak sulit untuk melanjutkan. King Sui tersenyum dan berkata dengan lembut, saya dapat membantu Anda untuk pulih. Anda akan bisa menikah dan memiliki anak sendiri. Di masa depan, Anda akan menjadi dokter ajaib yang dihormati. Tubuh pria paruh baya itu bergetar. Ketika dia masih muda, dia telah melukai tubuh bagian bawahnya dalam pertarungan melawan binatang iblis. Karena itu, dia tidak pernah menikah setelah sekian lama. Meskipun budidayanya tidak tinggi, itu juga tidak buruk, berada di puncak martial scene. Orang lain pada tingkat kekuatannya biasanya memiliki kekayaan besar dan banyak istri. Namun, pria ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pria paling biasa. Dia lebih suka menjadi pria sehat biasa. Jika bukan karena adik laki-lakinya, dia tidak akan berpikir untuk melanjutkan hidupnya seperti ini. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Banyak wanita menyukainya dan dia tidak kekurangan uang. Dia juga kuat dan masih muda. Namun, dia tahu kondisinya sendiri. Saat ini, masih ada seorang wanita yang menunggunya. Dia telah menunggunya selama 30 tahun dan masih terus menunggu. Bisakah itu benar-benar dilakukan? Tubuh pria paruh baya itu gemetar. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Ayo kita cari tempat untuk istirahat dan kemudian saya akan membantu mengobati kondisi Anda. Kondisi Anda mungkin tampak sangat sulit untuk diobati jika ada di tangan orang lain, tetapi saya adalah seseorang yang mampu menangani kondisi yang orang lain tidak bisa. Ucap King Sui sambil terkekeh. Nuolan bergerak seolah-olah dia juga mencari cacing ilahi yang maju, tetapi King Sui memanggilnya untuk pergi bersama. Mereka datang ke tempat yang relatif terpencil dan King Sui membantu merawat kondisi pria itu.
Untuk merawat saluran meridian yang terluka adalah hal yang mudah bagi King Sui. Ketika pria paruh baya itu sekali lagi merasakan sesuatu di bagian bawah tubuhnya, air matanya sudah mengalir keluar. Sudah bertahun-tahun, bahkan jika dia meraihnya dengan tangannya sendiri, dia tidak bisa merasakan apapun. Seolah-olah menjadi bagian mati, benda luar yang tidak tumbuh di tubuhnya tetapi hanya menempel di sana. Namun, dia sekarang bisa merasakannya dengan sangat jelas dan aliran panas sedang dikirim ke sana. Pada akhirnya, saat melihatnya terangkat, air mata mengalir dari matanya. Pria seharusnya tidak mudah menangis, tetapi dia merasa bahwa meskipun dia menangis hari ini, itu akan sia-sia. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin belajar dari saya? King Sui tersenyum dan bertanya. Terima kasih Tuan. Pria itu segera berlutut dan bersujud, memberi hormat kepada King Sui sebagai gurunya. Setelah dia selesai berlutut, King Sui membantunya berdiri. Meskipun pria ini adalah pria yang jujur, dia tetaplah seseorang yang memiliki kecerdasan. Alasan King Sui membawanya sebagai murid bukanlah karena dia ingin menggunakan ini sebagai metode untuk berterima kasih padanya, tetapi karena fisik orang ini. Pria itu memiliki fisik yang cocok untuk seni penyembuhan. Itu akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak mempelajarinya di masa lalu. Tidak ada kata terlambat bagi seseorang dengan fisiknya untuk mempelajari seni penyembuhan tidak peduli kapan mereka mulai. King Sui tidak bisa menggambarkan fisik pria ini. Namun, yang bisa dia yakini adalah bahwa orang dengan fisik seperti itu akan lebih sensitif terhadap tanaman obat. Inilah mengapa King Sui berpikir untuk membuatnya mempelajari seni penyembuhan. Tentu saja, salah satu alasannya juga untuk membalasnya lebih awal. Nuolan merasa sedikit bingung saat melihat King Sui menerima murid ini. Namun, dia tetap memberi selamat pada mereka berdua dengan bahagia. Dia tidak yakin siapa yang dia beri ucapan selamat, tetapi dia tahu bahwa murid ini benar-benar mendapat banyak hal untuk memiliki King Sui sebagai gurunya. Guru, apakah Anda masih membutuhkan cacing suci yang memajukan ini? Tanya Zhang Yue. Murid baru King Sui disebut Zhang Yue. Saya lakukan. Saya butuh banyak. King Sui tersenyum dan berkata, saya sebenarnya tahu cara menangkapnya. Saya sebenarnya telah menggunakan metode itu sebelumnya. Ucap Zhang Yue setelah memikirkannya. King Sui sangat terkejut, metode apa itu? Cacing ilahi yang maju menyukai kayu Buddha yang harum. Dengan adanya hal ini, peluang untuk memikatnya akan meningkat berkali-kali lipat. Zhang Yue mengatakan ini sambil membawa Buddha kayu kecil, menyerahkannya ke King Sui. King Sui menerimanya dan bisa mencium aroma dupa samar yang berasal darinya. Kayu Buddha wangi ini mungkin belum tentu bisa memikat cacing ilahi yang maju, tapi memang benar bahwa peluang memikat mereka akan melonjak jauh lebih tinggi, kata Zhang Yue lembut. Baiklah, ayo pergi dan mencobanya. King Sui merasa sedikit gelisah. Jika dia bisa mendapatkan semua cacing ilahi yang maju di sini, maka dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Di domain Kaisar Utara, ada bahaya di mana-mana. Cara terbaik untuk menghadapi hal-hal ini adalah menjadi lebih kuat. Sebelumnya, Istana Firekluk tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun pria itu berani menyebutkan nama Istana Firekluk untuk kepentingannya sendiri, dia tidak akan berani melaporkan kembali jika ada masalah. Ambil contoh soal hari ini. Jika berita itu dibawa kembali, kepala pria itu mungkin akan menggelinding. Karena itu, tidak perlu khawatir tentang Istana Firekluk. Orang itu tidak mungkin melaporkan masalah itu kembali. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk diganggu oleh pria itu dalam jangka pendek. Meskipun fragran Buddha Wood bukanlah sesuatu yang berharga, itu juga bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dengan mudah. Tidak banyak dan tidak memiliki banyak kegunaan, selain sebagai jenis kayu wangi. Zhang Yue memiliki sebagian darinya. Jika mereka pergi mencarinya sekarang, mereka mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika mereka membutuhkan waktu 10 hari atau bahkan setengah bulan. King Sui sekarang memiliki 2 cacing ilahi yang maju. Itu adalah keuntungan besar.
Yang terpenting, ada ratusan peti harta juga. Meskipun King Sui telah mengambil Zhang Yue sebagai muridnya, dia masih akan memberinya kompensasi dan tidak akan membiarkannya kalah. King Sui berencana menyimpan 100 peti harta karun tersebut. Bagaimanapun, itu sudah ada di tangan Zhang Yue untuk waktu yang lama dan sepertinya dia tidak memiliki kedekatan dengannya. Tidak yakin apakah itu berkat kayu Buddha wangi, tetapi mereka menangkap cacing ilahi yang maju 3 hari kemudian. Mereka menangkapnya di tempat yang relatif terpencil dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Namun, ada desas-desus bahwa 2 kelompok lain telah menangkap 2 cacing ilahi lainnya juga. Gerbang Iblis telah menangkap 1, dan 5 sekte abadi harimau telah menangkap 1 juga. Selama 3 hari berikutnya, King Sui tidak bertemu orang lain dari Gerbang Iblis. Meskipun King Sui dianggap sebagai anggota Istana Ilahi, bagi orang luar, Istana Ilahi sekarang telah menemukan 3 cacing ilahi yang maju. Namun, terlepas dari apakah itu Istana Ilahi atau Gerbang Iblis, mereka tidak akan memaksa pihak lain untuk menyerahkan cacing itu. Mereka dapat menggunakan beberapa cara kompensasi lain asalkan kedua belah pihak bersedia melakukan perdagangan. Tentu saja King Sui tidak akan menyerahkan cacing itu. Cacing ilahi yang maju ini adalah harta karun bagi King Sui saat ini, sama seperti kuali persegi ilahi. Long Zuer sudah sangat kuat sekarang dan jika dia menjadi 2 kali lebih kuat, hanya dengan memikirkannya saja akan membuat King Sui sangat bersemangat. Long Zuer sekarang telah menjadi binatang iblis terkuat King Sui. Meskipun tidak ada kecelakaan dan King Sui hanya menangkap 3 cacing ilahi yang maju, dia dianggap mendapatkan manfaat terbesar dari ini. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, King Sui membawa Nuolan dan Zhang Yue kembali ke Imperial Cuisine Hall secara langsung. King Sui membunuh 3 cacing ilahi yang maju dan mengekstrak pil esensi asal mereka. Saat tiba di Imperial Cuisine Hall, dia memberi Nuolan salah satu dari mereka, ini untukmu. Jangan pedulikan itu tidak banyak. Lupakan saja, hanya ada 3. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Nuolan memikirkannya dan berkata, tidak apa-apa, sudah sangat bagus aku meminta 2. Aku tahu kamu menginginkannya, jadi tidak perlu menahan. Saat tiba waktunya untuk mengambil tindakan, Anda harus melakukannya. King Sui mendorongnya padanya. Nuolan memandang origin essence pil di botol porselen dengan gembira. Manfaat yang saya terima dari mengikuti Anda selama periode waktu ini jauh lebih banyak daripada yang saya dapatkan selama beberapa tahun terakhir. Baiklah, kita semua lelah. Kembali dan istirahatlah yang baik lalu turun untuk makan nanti. King Sui mengeluarkan beberapa buku dan item medis tingkat awal yang dapat membantu membedakan tumbuhan obat. Zhang Yue, kamu akan tinggal di Imperial Cuisine Hall untuk saat ini. Anda harus menghafal semua ini dalam waktu seminggu. King Sui tersenyum dan berkata, Guru, saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai ini. King Sui mengangguk dan memasuki alam Valet Jade Immortal saat dia kembali ke kamarnya. 2 kuali persegi ilahi di lembah harta karun King Sui sudah siap digunakan sejak lama. Oleh karena itu, saat King Sui memasuki dunia, dia tidak bisa menunggu dan menggunakannya secara langsung, meningkatkan pedang terbang senjata ilahi. Itu naik 2 tingkat secara langsung. Sebelumnya, hanya memiliki 1 kuali persegi ilahi telah meningkatkan nilainya menjadi 3 dan sekarang, nilainya meningkat 2 meskipun ada 2 kuali persegi ilahi. King Sui tidak terkejut. Sebelumnya, seharusnya 1 kuali persegi ilahi diperlukan untuk kenaikan di 3 kelas pertama. Sekarang, di kelas 4 dan 5, 2 kuali persegi ilahi harus dibutuhkan untuk setiap kenaikan kelas. Oleh karena itu, nilai pedang terbang meningkat 2. Jika 2 Divine Square Cauldron juga dibutuhkan untuk kelas 6, maka pedang terbang akan meningkat 3 tingkat. King Sui sudah sangat puas dengan kenaikan 2 kelas. Pedang biduk, pedang terbang. Kelas 5. Mengizinkan anggota dari partai untuk menerima kerusakan 10% lebih sedikit. Efeknya akan bertahan sepanjang pertempuran. Meningkatkan 50% kecepatan pemulihan diri, semua serangan,
dan pertahanan sebesar 1 miliar Dao Force, mengurangi kerusakan tambahan sebesar 1 miliar Dao Force, dan mengurangi 5% kerusakan yang diterima. Ketika King Sui melihat efek ini, dia tersenyum. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Senjata ilahi pedang terbangnya juga menjadi lebih kuat, yang membuat King Sui merasa sekarang lebih tajam. Bilah seputih salju dan diagram biduk di atasnya membuat pedang terbang tampak lebih megah dan sederhana. Senjata ilahi yang ditingkatkan membuat kemampuan King Sui lebih kuat juga. Kecakapan menyerang King Sui, selain peningkatan dari senjata ilahi, sekarang mencapai 2,5 miliar kekuatan Dao, dan pertahanannya mencapai 25 miliar kekuatan Dao di bawah efeknya. Namun, pagoda harta karun takdir surgawi pari bisa lebih jauh menangkis serangan. Senjata ilahi dapat mengurangi 15% kerusakan, meningkatkan kekuatan pertahanan sebesar 1 miliar kekuatan Dao, dan mengurangi kerusakan tambahan sebesar 1 miliar kekuatan Dao. Oleh karena itu, bahkan jika King Sui hanya berdiri di sana, tidak bergerak atau menerapkan teknik bela diri apapun, dia akan memiliki pertahanan sekitar 28,5 miliar Dao Force. Kekuatan menyerang Gunung 9 Benua juga meningkat sedikit, mencapai 12,5 miliar Dao Force. Ini adalah ketika senjata ilahi baru berada di kelas 5. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi lebih kuat ketika tingkat senjata ilahi akan meningkat di masa depan. Namun, King Sui tahu bahwa akan sulit bagi kehebatan serangannya sendiri untuk menjadi kekuatan utamanya. Namun, dia masih memiliki senjata ilahi dan binatang pembunuh naga untuk diandalkan. Saat memikirkan ini, King Sui segera mengeluarkan pil esensi asal. Dia membiarkan Long Zuer mengambil satu. Tidak ada perselisihan tentang ini. Dia harus membiarkan Long Zuer menjadi lebih kuat. Adapun yang lainnya, King Sui ragu-ragu apakah dia harus memberikannya kepada Little Rin, binatang pembunuh naga, atau ke Dark Phoenix. Saat ini, di antara 3 monster iblis ini, Dark Phoenix dan Little Rin berada pada level yang sama sedangkan binatang pembunuh naga termasuk dalam kategori lain. Di bawah situasi di mana target tidak bergerak, binatang pembunuh naga akan menjadi mesin pembantaian. Jika tidak, akan sangat sulit bagi serangannya untuk menyerang. Surga itu adil. Oleh karena itu, King Sui merasa bahwa bahkan jika binatang pembunuh naga menggandakan kekuatannya saat ini, tidak akan ada gunanya. Pada akhirnya, King Sui memberikan pil Essence Origin ke Dark Phoenix. Long Zuer telah memasuki kondisi seperti kepompong raksasa yang semakin membesar. Benang laba-laba terus bertambah tebal dan kekuatan padanya terus meningkat tanpa henti juga. Dibandingkan dengan Long Zuer, Dark Phoenix diselimuti oleh api yang ganas. Namun, apa yang membuat King Sui tercengang adalah ada lapisan es biru langit di permukaan api yang menyala. Embun beku ini sepertinya sudah ada selama 10 juta tahun. Namun, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mencair sama sekali. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. King Sui mengira itu tidak akan lama, tetapi 7 hari berlalu di alam Valet Jade Immortal. King Sui tidak melakukan apa-apa selama 7 hari ini saat dia mengamati perubahan yang terjadi pada 2 binatang iblis ini. Suara yang tajam dan keras terdengar dan mata King Sui berbinar. Akhirnya berakhir. Long Zuer adalah orang pertama yang keluar. Tubuhnya tidak menjadi lebih besar, tetapi kekuatannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. 9 kepala naga emas berkilau tampak lebih besar dari sebelumnya dan lebih kokoh juga. King Sui memandang ke arahnya dengan teknik penglihatan surgawi dan melihat kemampuannya. Laba-laba naga setan berkepala 9. Kekuatan 13 miliar Dao Force. 5 asal Ki, teknik pertempuran bawaan naga setan berkepala 9. Secara permanen meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 500 kali lipat dan memiliki 0 penipisan energi. Generasi tubuh dapat memungkinkan setiap bagian tubuh beregenerasi 3 kali sehari. Perisai tangguh, pertahanan laba-laba setan berkepala 7 sangat kuat. Demonic Spider Dragon Head, teknik pertempuran pasif.
meningkatkan ketangguhan dan ketajaman laba-laba setan berkepala 7, serta kekokohan, kekakuan, dan toksisitas jaringnya sebanyak 200 kali. Selain itu, meningkatkan kecakapan menyerang, daya tahan, dan keberlanjutan sebanyak 100 kali lipat. 0 Penipisan energi. Benang laba-laba ilahi, meningkatkan semua kemampuan laba-laba naga setan berkepala 9 sebanyak 10 kali lipat. Toksisitas dan ketangguhan laba-laba naga setan berkepala 9, serta kelengketan, ketajaman, dan kontrol benang laba-laba meningkat 10 kali lipat. King Sui sangat puas. Ini adalah kemampuannya di bawah efek Spirit Gathering Lamp dan Heaven Sucking Drum. Dia sekarang bisa melihat seluruh kemampuan binatang iblisnya dan oleh karena itu, selain kemampuan sementara, semua kemampuan pasif lainnya akan diaktifkan secara otomatis. Kekuatan 5 miliar Dao Force sangat menakutkan untuk memulai, tetapi sekarang itu lebih dari 2 kali lipat dari apa itu, bahkan mendekati 3 kali kekuatan aslinya. Saat ini, Longzuer jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Setelah berintegrasi dengan monster tentakel itu telah memungkinkan benang laba-laba mengalami mutasi dan sekarang keterampilan yang paling menakutkan dari Longzuer. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.